ragam pandang atas keadaan, isu-isu sosial dan hukum serta politisasi keadaan, kebutuhan rakyat atas keadilan dalam suasana yang relatif rentan. Pandemi COVID-19, penyaluran dana bantuan stimulan pasca bencana, serta hal lain yang menjadi paradigma liar di tingkatan masyarakat. Momentum kontestasi pemilihan kepala daerah dan suasana berlakunya keadaan yang bertepatan dengan datangnya bulan suci Ramadan membuka ruang obrolan atas dasar keterbukaan, membedah paradigma dengan pendekatan fakta, terorientasi komprehensif atas pikir, ide, dan gagasan, menjadikannya sebuah paradigma yang bisa dipertanggungjawabkan. Sigi Kuat, Sigi Hebat hadir sebagai program untuk masyarakat menjawab kebutuhan informasi yang benar atas keadaan yang dirasakan. Dikemas dalam obrolan santai yang terorientasi dan substansial, menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten untuk menjawab secara terang, melepaskan tendensi kepentingan, inspiratif, solutif, wujudkan Sigi Kuat, Sigi Hebat. Program dipersembahkan untuk masyarakat Sigi yang bebas dari kepentingan politik, kelompok, ataupun golongan. Sigi Kuat, Sigi Hebat. Saksikan kami di TV Sigi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya pertama, yang saya rangkum dari netizen melalui komen di Facebook yang ada di grup-grup Kabupaten Sigi. Kenapa Pak? Kelihatannya Bapak itu kok memaksa, kok ngeyel. Ya tadi sudah dinonjolkan, ada upaya-upaya bahkan sekarang ke pengadilan. Menurut netizen bahwa pergantian jabatan Pak, itu sesuatu yang biasa-biasa saja bagi aparat sipil negara atau BNS. Jadi bagaimana? Baik, saya akan menjelaskan terkait dengan pembebasan jabatan pimpinan tinggi Pratama. Saya tidak ngeyel atau seperti apa yang disampaikan oleh netizen. Kegiatan ataupun kebijakan yang biasa dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sigi. Karena perpindahan jabatan itu atau mutasi jabatan itu adalah soal yang biasa. Yang terjadi pada diri saya ini adalah saat ini masa kerja saya ini sudah kurang lebih 36 tahun. Jadi tidak lama lagi akan memasuki usia pensiun. Yang saya keberatan ini adalah pembebasan jabatan tidak sesuai ketentuan atau tidak prosedur. Ini menunjukkan bahwa Pemda Sigi di dalam melakukan suatu kebijakan pembebasan jabatan kepada saya ini bahwa tidak melalui proses pemeriksaan, sehingga ke depan Sigi ini akan lebih baik lagi terkait dengan keberatan saya. Mungkin ini merupakan pembelajaran bagi Pemda Sigi yang melakukan pembebasan jabatan tidak sesuai ketentuan. Ketika Bapak dibebas tugaskan, mengapa tidak sesegera mungkin untuk mengajukan
gugatan ke PT UN. Tidak harus menunggu begitu lama, Pak. Iya, terkait dengan pertanyaannya, bukan berarti hal ini dibiarkan seperti itu. Yang jelas bahwa pembebasan jabatan itu adalah sesuatu yang dilakukan oleh Pemda karena saya dianggap bersalah. Namun demikian, saya berharap pemerintah daerah mempertimbangkan terkait dengan pembebasan jabatan yang tidak prosedur. Kesempatan itu memang ada semacam mediasi yang dilakukan, dan informasi dari langit itu memberikan harapan-harapan kepada saya akan segera dilantik kembali. Namun sampai dengan saat ini pemerintah daerah Kabupaten Sigi tidak menindaklanjutinya. Pak Edi, saya ingat begitu ramai dibicarakan oleh netizen bahwa ada temuan kurang lebih 4 miliar yang masuk ke rekening pribadi. Itu adalah salah satu contoh kesalahan yang Bapak lakukan sehingga Bupati membebas tugaskan Bapak. Nah, yang menjadi pertanyaan, Pak, apakah rekomendasi, apakah hasil pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK terkait temuan yang ramai dibicarakan sekitar 4 miliar dari hasil laporan inspektorat itu, Pak? Terkait dengan temuan 4 miliar itu tidak ada kerugian negara, karena sesuai dengan hasil pemeriksaan inspektorat bahwa pemindahan itu sebesar 4 miliar itu dinyatakan tidak sesuai ketentuan. Itu adalah versi daripada inspektorat. Saya berpendapat bahwa sesuai dengan BPK bahwa pemindahan itu tidak ada aturan yang dilanggar dan tidak ada aturan yang melarang. Yang berikut, saya tidak diperiksa, saya tidak diklarifikasi ataupun di BAP terkait pemindahan itu. Jadi bahwa temuan pemindahan itu sebesar 4M itu adalah opini yang dibangun oleh pemerintah daerah, dalam hal ini inspektorat. Memang itu sengaja dibuat seperti itu agar terbentuk opini di luar itu bahwa saya telah melakukan penyimpangan dalam persoalan pemindahan ini. Tapi sesungguhnya itu tidak benar, karena BPK tidak menemukan adanya kerugian negara sehingga temuan itu tidak diangkat dan tidak dipersoalkan. Selanjutnya masih terkait dengan pemindah bukuan, bahwa pemindah bukuan yang menjadi temuan inspektorat itu juga terjadi di semua SKPD Kabupaten Sigi, termasuk inspektorat sendiri. Ada pemindah bukuan ke rekening pribadi, karena memang itu tidak ada aturan yang dilanggar dan aturan yang melarang. Pemindah bukuan itu adalah implementasi daripada surat edaran Menteri Dalam Negeri dan instruksi Bupati serta edaran daripada Sekretaris Daerah tentang pelaksanaan transaksi non-tunai. Jadi pemindah bukuan ini yang terjadi di Sekretariat DPRD adalah tagihan
atas pinjaman anggota DPRD selama setahun. Jadi yang paling menonjol di dalam temuan inspektorat ini yaitu adalah mengenai pemalsuan rekening koran. Kenapa sampai dinyatakan pemalsuan rekening koran? Karena format rekening koran yang disajikan oleh inspektorat itu tidak sesuai dengan format rekening koran yang diterbitkan oleh Bank Sulteng Cabang Sigi. Format yang disajikan oleh inspektorat itu tidak ada debit kredit, yang ada cuma jumlah, sehingga terkesan bahwa saya melakukan pemindahan ke rekening pribadi staf itu tidak ada keluarnya, yang ada cuma pemasukan, sehingga terkesan di situ saya menyimpan uang sejumlah dana. Ini kelihatannya yang sedikit keliru, karena pemindahan itu sesuai dengan operasionalnya adalah merupakan transaksi di dalam bank itu sendiri. Kemudian saya sedikit menambahkan bahwa mengenai pendapat Bupati Sigi yang disampaikan melalui media cetak Radar Sulteng, yang terberat adalah pengalihan anggaran Pemda ke rekening pribadi. Ini adalah pernyataan yang keliru. Kenapa? Karena di dalam LHP Inspektorat sendiri, Mas, itu tidak disajikan itu mengenai pengalihan anggaran Pemda ke rekening pribadi. Yang ada adalah pemindahan ke rekening pribadi staf. Dipakai atau dilakukan tidak oleh Bupati? Itu tidak bisa saya lakukan karena anggaran ini masih ada di BUD, Bank Umum Daerah. Itu. Jadi hal yang mustahil saya memindahkan anggaran dari BUD itu ke rekening pribadi. Karena kalau itu terjadi, itu temuan baru dan itu adalah fitnah baru yang dilakukan oleh Bupati Sigi kepada saya. Yang jelas bahwa pemindahan itu tidak melanggar aturan, tidak ada aturan yang dilanggar. Itu juga sudah sesuai dengan daripada BPK, bahwa untuk temuan 4 miliar 500 lebih itu tidak diangkat karena memang tidak ada pelanggaran dan tidak ada kerugian negara. Itu yang saya bisa tambahkan terkait dengan pemindahan. Saya kira demikian, Mas. Pak Edi, dalam melihat persoalan yang Bapak alami, adakah satu lembaga, institusi atau komisi yang menangani permasalahan-permasalahan ASN yang merekomendasikan, yang membenarkan tindakan-tindakan Bupati, ataupun yang merekomendasikan dan membenarkan ASN agar ASN tersebut dipenuhi hak-haknya, antara lain mengembalikan jabatannya? Itu yang banyak ditanya oleh netizen, Pak. Baik, Pak. Mengenai lembaga negara atau Komisi Aparatur Sipil Negara, ini yang dipercayakan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Ini lembaga ini atau KSN ini terkait dengan
pembebasan jabatan saya itu telah merekomendasikan kepada Bupati Sigi agar meninjau kembali keputusannya dan mengembalikan pegawai yang bersangkutan ke jabatan semula atau jabatan yang setara. Dalam hal tidak terpenuhinya unsur-unsur di dalam pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS. Ada berapa Pak surat KSN ini yang disampaikan kepada Bupati? Terkait dengan rekomendasi KSN itu ada 3 kali rekomendasi KSN kepada Bupati Sigi. Yang pertama adalah rekomendasi KSN pada tanggal 7 Oktober tahun 2019 yang meninjau kembali keputusan Bupati Sigi. Yang kemudian surat KSN yang kedua itu juga perihalnya adalah penegasan atas rekomendasi pertama. Kemudian rekomendasi yang ketiga itu perihalnya adalah jawaban atas tanggapan Bupati Sigi terkait rekomendasi KSN. Pada intinya bahwa ketiga rekomendasi ini mengharapkan agar Bupati Sigi segera menindaklanjutinya, mengembalikan pegawai yang bersangkutan ke jabatan semula atau jabatan setara. Seperti itu penegasan daripada Komisi Aparatur Sipil Negara kepada Bupati Sigi. Namun sampai dengan saat ini kita berdialog ini Mas, belum ditindaklanjuti oleh Bupati Sigi. Kita menunggu seperti apa jawabannya Bupati, karena tindakan Bupati tidak menindaklanjuti daripada rekomendasi KSN itu adalah bentuk perbuatan melawan hukum. Oke. Ini lebih menarik lagi Pak, bahwa Pak Edi, banyak juga netizen bertanya, bagaimana sih sesungguhnya mekanisme pengangkatan dan pemberhentian sekretaris Dewan? Satu, dan dalam hal ini, di dalam mengangkat dan memberhentikan sekretaris Dewan, apakah tidak ada kaitannya dengan lembaga yang terhormat itu sendiri? Ini yang banyak dipertanyakan, sehingga kalau Bupati mengangkat, memberhentikan sekwan adalah memang kewenangannya, tapi sesungguhnya banyak yang tidak paham bagaimana sesungguhnya mekanisme sesungguhnya Pak. Ya, baik. Untuk jabatan sekwan ini memang sekwan itu dia les spesialis, tidak sama pengangkatan dengan para kepala-kepala dinas. Kalau untuk pengangkatan sekwan ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 205 Ayat 2, substansinya menyatakan bahwa pengangkatan dan pemberhentian sekretaris DPRD Kabupaten Kota dengan persetujuan pimpinan DPRD. Peraturan lain menambahkan setelah berkonsultasi dengan pimpinan fraksi. Jadi jelas itu bahwa untuk mengangkat dan untuk memberhentikan sekretaris Dewan itu dia ada mekanisme khusus diatur di dalam undang-undang. Oke. Ini lebih menarik lagi Pak, bahwa mekanisme sudah ada sesuai dengan aturan. Tapi apakah
ketika memberhentikan Bapak, mekanisme itu, aturan itu dipakai atau dilakukan tidak oleh Bupati? Ya, menurut sepengetahuan saya, Bupati tidak melakukan itu. Oke. Nah, ketika Bupati tidak melakukan itu, apa yang dilakukan atau tindakan-tindakan apa yang dilakukan oleh lembaga yang terhormat ini terkait pemberhentian Bapak? Ya, terkait dengan pemberhentian saya ini, memang ada unsur pimpinan yang keberatan. Ada unsur pimpinan yang keberatan atas pembebasan jabatan saya ini. Namun, keberatan itu diabaikan oleh Bupati. Artinya bahwa mekanismenya sudah ada dalam aturan itu, tetapi tidak dipakai dan tidak ada action yang berarti dari lembaga hingga saat ini. Berikutnya Pak, melihat dari awal hingga akhir tadi, kalau dilihat, adakah peraturan ataupun undang-undang yang dilanggar oleh Bupati sebagai pimpinan daerah yang membebas tugaskan Bapak sehingga Bapak dibebas tugaskan? Adakah aturan-aturan yang dilanggar? Gitu. Ya, terkait dengan pembebasan jabatan ini, jelas ada aturan yang dilanggar oleh Bupati Sigi. Aturan itu adalah 4 undang-undang dan 4 peraturan pemerintah, itu secara jelas dilanggar oleh Bupati Sigi. Undang-undang yang saya maksudkan tadi itu sebagai berikut. Yang pertama adalah Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara. Yang kedua, Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Yang ketiga, Undang-Undang tentang Perangkat Daerah. Yang keempat adalah Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan Daerah. Itu jelas dilanggar oleh Bupati. Kemudian peraturan pemerintah juga yang dilanggar oleh Bupati sebagai berikut. Yang pertama adalah peraturan pemerintah tentang disiplin PNS. Yang kedua adalah peraturan pemerintah tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan. Yang ketiga adalah peraturan pemerintah tentang pemberian sanksi terhadap pejabat pemerintah. Yang keempat adalah peraturan pemerintah tentang perangkat daerah. 4 peraturan pemerintah Republik Indonesia secara tegas dilanggar juga oleh Bupati Sigi. Sehingga saya berkesimpulan, Mas, bahwa Bupati Sigi telah melanggar sumpah jabatan. Ragam pandang atas keadaan, isu-isu sosial dan hukum serta politisasi keadaan
kebutuhan rakyat atas keadilan dalam suasana yang relatif rentan. Pandemi COVID-19, penyaluran dana bantuan stimulan pasca bencana, serta hal lain yang menjadi paradigma liar di tingkatan masyarakat. Momentum kontestasi pemilihan kepala daerah dan suasana berlakunya keadaan yang bertepatan dengan datangnya bulan suci Ramadan membuka ruang obrolan atas dasar keterbukaan, membedah paradigma dengan pendekatan fakta, terorientasi komprehensif atas pikir, ide, dan gagasan, menjadikannya sebuah paradigma yang bisa dipertanggungjawabkan. Sigi Kuat, Sigi Hebat hadir sebagai program untuk masyarakat menjawab kebutuhan informasi yang benar atas keadaan yang dirasakan. Dikemas dalam obrolan santai yang terorientasi dan substansial, menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten untuk menjawab secara terang, melepaskan tendensi kepentingan, inspiratif, solutif, wujudkan Sigi Kuat, Sigi Hebat. Program dipersembahkan untuk masyarakat Sigi yang bebas dari kepentingan politik, kelompok, ataupun golongan. Sigi Kuat, Sigi Hebat. Saksikan kami di TV Sigi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.